Assalamualaikum. Oke, untuk siswa-siswi kelas 7 udah siap belajar kita hari ini? Ya, oke. Kalau sudah siap, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dan berdoa. Oke, dan kita semua selalu diberikan keberkahan untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat, luar biasa menyanyikan lagu nasional ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan sikap cinta kita terhadap tanah air kita ya. Lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke, selanjutnya Bapak akan absensi ya. Asila, Arliani, mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Mengecek kerapian kalian tentang rambut ya, sama kuku kalian. Mana kukunya bagus, rambutnya mas ya. Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Tentang permainan bola kasti. Permainan bola kasti itu apa? Permainan bola kasti merupakan olahraga permainan beregu yang dimainkan oleh dua regu. Oh, permainan bergu ya, yang dimainkan oleh dua regu. Teknik dasarnya apa saja mas? Melempar bola, menangkap nih. Apa yang kalian ketahui tentang permainan bola voli? Passing ya, passing bawah, terus passing atas, itu tekniknya ya mas ya. Terus smash, terus ada block ya. Jadi permainan bola voli itu dimainkan dua regu ya. Masing-masing regu ada 6 orang. Apakah kalian sudah pernah bermain bola voli? Sudah ya? Di mana? Di lapangan kita ya. Ada kegiatan ekstranya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi yang pertama, pesan yang keempat, ini yang penting ya, harus kita tanamkan pada diri kita ketika kita sebagai siswa. Peserta didik mampu menunjukkan sikap mulia ya, mandiri, kebinaan global, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif, serta internalisasi nilai-nilai permainan bola voli. Oke, jadi di dalam pembelajaran nanti kalian ya menunjukkan sikap yang sopan ya, yang baik terhadap gurunya ataupun sama teman satu sama lainnya. Nah, yang kedua, bersikap mandiri ya, bersikap mandiri. Jadi nanti ada kegiatan mandiri, kalian bisa melakukannya ya. Yang kedua ada bersikap gotong royong ya. Gotong royong kalau dalam proses pembelajaran seperti apa? Seperti bekerja kelompok ya. Asesmen penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap ya. Nanti penilaian sikap nanti Bapak ambil nilai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Yang kedua ada pengetahuan. Nah, pengetahuan ada dua macam ya. Ada pengetahuan secara individu sama kelompok. Nanti Bapak bisa ambil dari lembar LKBD kalian ya, atau kerja kelompok kalian. Nah, yang ketiga ada keterampilan ya. Keterampilan nanti Bapak akan menilai pada saat kalian melakukan keterampilan ya. Bapak akan mengawasi keterampilan kalian, bagaimana cara melakukan passing bawah tersebut. Untuk menumbuhkan semangat kita dan fokus belajar kita, ada permainan ya. Permainannya yaitu jangan lupakan kata Pak Guru ya. Kata Pak Guru, silakan duduk. Pegang pundak temennya. Ya, masih ada yang kurang fokus ya. Pembelajaran yang pertama ya, sedikit mengenai tentang permainan bola voli. Apa itu permainan bola voli ya? Voli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang berlawanan di lapangan yang dipisahkan oleh net. Ya, permainan dua tim ya, yang dipisahkan oleh net. Masing-masing terdiri dari 6 pemain. Tujuannya, Sylvia? Tujuannya adalah memukul bola melewati net dan menjatuhkannya ke area lawan untuk mendapatkan poin. Selanjutnya tentang sejarah bola voli ya. Jadi sejarah bola voli ini
pada awalnya permainan bola voli ditemukan di mana? Di Amerika Serikat. Beri aplaus untuk Mas Rio ya, udah bilang. Oke, beri aplaus. Oke, ditemukan oleh seorang yang bernama siapa? William G. Morgan. William G. Morgan itu siapa sih? Hah? Siapa? Oke, seorang instruktur olahraga atau jasmani ya di sekolah mana? YMC CA di Amerika Serikat. Oke, dari silakan. Oke, induk organisasi bola voli nasional. Mungkin yang lain ada yang bisa menjawab? Untuk organisasi bola voli adalah PBFSI. Apa itu? Persatuan Bola Voli. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Oke, beri aplaus untuk yang menjawab sama yang bertanya. Oke, selanjutnya teknik dasar dalam permainan bola voli itu apa saja? Yang pertama ada servis, ada passing, ada smash, sama blok ya. Jadi hari ini kita belajar tentang passing. Passing dalam permainan bola voli itu apa? Hah? Ya, Mas Syahid. Bola voli adalah teknik mengoperkan bola kepada Ya, teknik mengoperkan bola kepada rekan satu tim ya. Tujuannya apa? Ya, tujuan passing itu apa? Putra. Ya, yang pertama bisa menerima servis dari lawan ya. Jadi lawan melakukan servis, kita bersiap untuk melakukan passing bawah ketika bola dari bawah. Tapi kalau bola dari atas bisa kita lakukan dengan passing atas, sesuaikan sama tinggi bolanya ya. Jadi kalau misalkan tinggi bolanya sedada ya kan, arahnya bola sedada, kita harus bisa mengatur ya penempatan kita tuh bagaimana, ataukah kita harus mundur ke belakang atau gimana, itu langkah kita ke belakang itu. Paham ya? Langkah-langkah dalam melakukan passing bawah ya, bisa kalian amati video pembelajaran ini sama kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada passing bawah ya. Silahkan amati, nanti ketika sudah amati dengan baik-baik sama, nanti Bapak bagikan kelompok ya, bagikan kelompok, nanti akan Bapak bagikan LKPD juga, nanti silakan kalian diskusikan sama temennya. Praktekan gitu, cara penempatannya bagaimana ya kan, cara pegangannya bagaimana ya. Jadi tapi lebih nyamannya di sini ya, kita taruh di sini. Posisi kedua tangan harus lurus antara pergelangan lengan ya sama bahu tuh lurus, jadi tidak menekuk. Nah, perkenaan bolanya pada pertengahan ya, jadi bukan di samping atau terlalu atas atau ujung tangan kita ya, jangan sampai bengkok. Sekarang amati video selanjutnya yang kedua. Bapak bagikan kelompoknya ya, 1 2 3 4 5 6 ya, ada yang 6 ya, 3 4 5. Oke, kalau yang putra satu kelompok aja ya, berarti 4 orang. Oke, silakan atur posisinya, silakan yang soal, yaitu bagaimana cara melakukan passing bawah yang baik ya, langkah-langkahnya. Selanjutnya permasalahan yang kalian sering alami ya pada saat kalian melakukan passing bawah ya, ketika kalian bisa juga ketika kalian main bola voli di lapangan gitu. Oke, silakan kalian sebutkan di sini dan kalian diskusikan sama temennya ya, bagaimana cara memperbaikinya gitu, memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Paham ya?
Oke, kalau sudah selesai semua, silakan nanti dari kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan? Dari kelompok siapa? Silakan. Hah? Dari kelompok sini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara melakukannya? Posisi tubuh tegak dengan kedua kaki yang dibuka selebar bahu. Kedua lutut agak sedikit ditekuk dan badan condong ke depan. Lalu kedua tangan diluruskan ke depan bawah dan dirapatkan. Perkenaan bola passing bawah terletak pada bagian lengan atau bagian atas pergelangan tangan. Ketika tidak sejajar dengan bahu dan tidak ditekuk. Dan tumpuan tidak seimbang. Cara memperbaikinya yaitu posisi kaki dibuka selebar bahu dan posisi lutut direndahkan atau ditekuk dan tumpuannya harus seimbang. Oke. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan passing bawah. 1. Berdiri dengan kedua kaki dibuka Ya. selebar bahu. Jadi nanti kalau misalkan Letakkan tumpuan berat badan pada ujung kaki bagian depan. Rapatkan dan luruskan lengan di depan badan hingga kedua ibu jari letaknya sejajar. Arahkan pandangan ke tempat datangnya bola. ya, Permasalahan dalam gerakan. 1. Badan tidak menghadap ke bola. 2. Pandangan tidak ke depan atau bola. Cara memperbaikinya. Tidak menghadap ke bola. badan tidak menghadap ke bola. Terus Pandangan tidak ke depan atau bola. pandangan tidak ke depan ya atau mengarah ke bola. Jadi cara memperbaikinya bagaimana? Cara memperbaikinya. Ketika datangnya bola, posisi badan menghadap ke bola dan pandangan menghadap arah datangnya bola. Oke. Oke, jadi bagaimana cara memperbaikinya? Apakah sudah benar sepakat? Inilah presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya dari kelompok 4, kelompok putra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk dan berat badan bertumbuh pada kedua ujung kaki. Rapatkan dan luruskan kedua tangan. Ya. Kelompok lain, tolong perhatikan, silakan. Permasalahannya. Permasalahan dalam gerakan. Saat bola jatuh tidak pas di tengah kedua Saat bola jatuh tidak pas pada kedua tangan. Ya, jadi di samping ya. Terus saat mengayunkan tangan terlalu tinggi. saat mengayunkan tangan terlalu tinggi ya. Jadi ketika bolanya tinggi ya, jadi ayunan tangan agak tinggi. Tapi kita harus bagaimana? Harus mundur ke belakang ya dia. Coba cara memperbaikinya gimana? Perkenaan bola tepat di Ya, antara tepat di antara dua tangan dua tangan. dua tangan rapat. Pada saat mengayun tidak terlalu tinggi. Iya, dan kita kalau bolanya ke atas kita harus ke belakang. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Bagaimana cara melakukannya? Sikap awal posisi pemain menghadap ke bola dan pandangan ke depan atau bola. Kedua kaki dibuka selebar bahu, kaki sedikit ditekuk, posisi kedua tangan lurus disatukan dan dirapatkan. Ayunkan kedua tangan dari bawah ke atas sejajar dada. Usahakan bola jatuh pas di tengah-tengah kedua lengan. Permasalahan dalam gerakan. Tangan tidak disatukan atau tidak rapat. 2. Posisi kedua tangan tidak lurus dan tidak rapat. Ya.
Cara memperbaikinya yaitu posisi kedua tangan saling berkaitan dan lurus ke depan Ya, dan rapat. udah jelas ya. Saling harus rapat, saling berkait dan posisi tangan lurus. Oke, terima kasih. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Jadi kalian sudah mengetahui ya bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan passing bawah yang baik itu bagaimana ya. Dan kalian tadi menemukan permasalahan-permasalahan ya ketika kalian melakukan passing bawah ya. Jadi kalian ambil ada 2 ya kan, ada 3 tadi ya, dan kalian juga sudah memperbaikinya ya. Oke, jadi passing bawah itu sangat penting ya, sangat berpengaruh pada saat kita melakukan permainan bola voli. Karena passing bawah itu apa? Ya. Teknik dasar bola voli, bagian dari teknik dasar bola voli. Oke, terima kasih. Oke, kalian sudah tahu teorinya. Sekarang Bapak coba akan lihat, kita akan ke lapangan, kita akan melakukan praktek yaitu passing bawah bola voli ya. Oke, silakan rapikan bukunya di situ ya, di atas. Setelah itu silakan dari sini dulu menuju ke lapangan. Silakan. Bola. Ya, gerak. Oke. Kanan gerak. Bolanya taruh depan dulu. Tangan kedua tangan gerak. Ya, pemanasan terlebih dahulu ya. Tujuannya untuk apa? Agar tidak cedera ya, sama untuk mempersiapkan otot-otot kita. Oke, jadi tadi kita sudah melaksanakan pemanasan statis ya. Sekarang kita lakukan pemanasan dinamis ya. Pemanasan dinamis nanti kita lakukan dengan permainan ya. Permainan kaki gawang ya. Jadi nanti kalian yang menjadi kaki kalian yang menjadi gawang. Nah, tangan kalian yang untuk mengegulkan ke gawang, kaki gawang temennya gitu ya. Oke, masih semangat? Coba tepuk semangat. Semangat. Oke, harus semangat ya. Harus selalu kita menunjukkan ekspresi yang senang ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Yang sudah 2 kali kebobolan silakan keluar. Oke. Jadi jangan sampai bolanya melambung ke atas. Oke, silakan si Dapak ya, Dapak habis silakan push up 2 kali. Oke, cukup. Mungkin di sini ada yang sudah kemasukan 2 kali? Nggak ada. Oke, beri aplaus untuk kalian. Oke, silakan baris di masing-masing kelompok, silakan. 1 berbanjar. Dalam pembelajaran olahraga atau praktek itu harus serius. Jadi nggak boleh main-main ya. Karena kita melakukan gerak ya. Nanti kalau kita main-main sambil ketawa, nanti kita bisa cedera. Paham ya? Jadi harus dilakukan dengan baik. Kalian melakukan passing secara individu ya. Bola dilemparkan, habis itu ditempatkan ya, sambil berjalan. Setelah itu dilakukan dengan kelompok ya, kelompoknya. Nanti maju, tangkap, maju lagi. Jadi kakinya melangkah, terus. Variasi yang kedua, latihan variasi yang kedua yaitu bergerak ke kanan ke kiri dulu ya, kanan ke kiri baru lempar, passing ke kanan ke kiri baru passing. Lakukan 2 kali ya, paham ya? Jadi yang melempar perhatikan temennya, kalau sudah ke kanan ke kiri baru dikasih gitu. Oke, siap ya, bergerak dulu habis itu dikasih. Hanya harus jangan pelit langkahnya ya, jangan pelit, tapi harus melangkah ya. Yang ketiga, silakan masing-masing kelompok saling berhadapan ya. 2 sini, sana 2 gitu, saling berhadapan. Lakukan. Oke, arahkan bola ke temannya ya. Lanjut. Oke, cukup.
Silakan duduk. Silakan duduk. Selonjor ya. Selonjor, selonjor. Masing-masing kelompok mencoba melakukan di depan ya. Nanti kelompok lain menanggapi ya apa permasalahan yang dilakukan pada kelompok tersebut. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi dan kalian juga nanti kelompok lain saling menanggapi juga bagaimana cara memperbaikinya. Paham ya? Oke. Coba sekarang dari kelompok sini dulu, silakan. Di sini melemparkan bola kepada yang di sini ya. Nanti bergantian. Yang sini melemparkan bola, habis itu sini yang melakukan. Hah? Yang melempar nggak usah. Oke, silakan. Yuk. Yang lainnya tolong lihat ya. Lihat permasalahan yang terjadi pada nih. Bapak sambil melihat ya. Sambil melihat, sambil Bapak nilai. Mungkin dari kelompok 2 ada yang menanggapi bagaimana sikap kuda-kudanya belum itu ya. Kaki apa lagi? Permasalahan yang diperhatikan sama kelompok 1. Posisi perkenaan bolanya ya. Jadi perkenaan bolanya bagaimana? Harus di antara kedua tangan kita ya, harus di pergelangan tangan gitu. Oke ya. Jadi di perkenaan bola ya sama di kuda-kudanya posisi badannya. Paham ya? Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, jadi kalian perhatikan satu sama lainnya ya. Satu sama lainnya, yang mana yang salah, yang mana yang benar gitu. Ya. Gantian, yang belum gantian. Oke. Terus. Oke, cukup. Mungkin dari yang Putra, ada kesalahankah sama yang sudah? Hah? Apa? Yang pertama? Masih perkenaan bola ya, tapi ada yang sudah baik belum dari kelompok sini? Hah? Belum sama? Belum baik ya, masih ada kesalahan ya. Yaitu perkenaan bolanya ya. Oke, terima kasih dari kelompok berapa? 2. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke. Nah, terus. Oke, dari kelompok sini. Apa permasalahan yang kuda-kudanya masih belum ya? Kuda-kudanya. Terus apa lagi? Pergelangan tangannya masih itu ya. Jadi banyak yang belum melakukan kuda-kuda dengan baik sama pergelangan tangannya ya. Dan perkenaan bolanya pada kedua tangannya ya. Paham ya? Oke, beri aplaus untuk kelompok sini. Yang serius. Coba. Oke, cukup. Mungkin dari kelompok sini yang tengah, hah? Yang siapa? Atau yang kuda-kuda yang lain atau yang ada yang sudah benar? Siapa yang sudah benar? Si Arbel sama Rio ya. Sama Putra lumayan, sama Dayat yang masih itu. Perkenaan bola si Dayat ya masih apa? Menekuk ya, masih menekuk ya, belum lurus. Terus apa lagi? Mencong ya. Jadi ya perkenaan bolanya nggak kena karena kena samping, jadi mengarah ke samping ya. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Jadi, tadi kita sudah sudah melakukan atau sudah mengetahui langkah-langkah dalam melakukan passing bawah yang baik di dalam, dan kalian juga sudah mencoba ya melakukan gerak dasar passing bawah ya. Jadi yang Bapak amati, jadi masih banyak ya kesalahan-kesalahan yang kalian dapat ya ketika kalian melakukan passing bawah. Yang pertama, kesusahan kalian tuh di mana? Di kuda-kuda ya. Jadi agak lupa terus ya kuda-kuda. Jadi kuda-kuda memang kita harus selalu dilatih ya, agar kuda-kudanya tetap kuat. Tapi kalau misalnya kita nggak terbiasa latih dengan kuda-kuda, maka agak susah ya. Jadi kuda-kuda. Nah, kuda-kuda itu penting ya. Kuda-kuda untuk menjaga apa? Untuk menjaga keseimbangan tubuh kita ya, supaya bolanya tidak ke sana dan ke sini juga. Terus yang kedua apa? Yang kedua perkenaannya ya. Perkenaannya. Pergelangan tangannya. Kok masih menceng itu gimana? Masih kena ujungnya ya, atau kena ujungnya, masih kena sampingnya. Itu karena
tadi yang pertama kuda-kuda ya, kuda-kuda. Jadi keseimbangannya kurang ya perkenaan bola. Terus apa lagi? Kalau pandangannya sudah ke arahkan bola ya. Oke, oke, oke. Terima kasih. Jadi gerak passing bawah yang baik ya. Jadi posisi kita dibuka ya lebih sedikit dari selebar bahu. Jadi tidak terlalu lebar, tidak terlalu dirapatkan ya. Jadi pandangan kita arahkan ke arah bola ya, badan kita arahkan ke arah bola, pandangan kita juga. Paham? Kalau bola kita agak ke depan, jadi kita melangkah kemana? Melangkah ke depan. Jadi kalau tidak melangkah bagaimana? Tidak menyampe ya. Kita harus melangkah ke depan gitu. Ya harus posisi lututnya harus ditekuk. Kalau bola kita agak agak jauh atau atas, jadi kita melangkah melangkah ke belakang ya. Jadi untuk melangkah ke belakangnya jangan jalan ya, tapi harus melangkah. Nah, gini. Harus siap lagi gitu. Paham ya? Nah, perkenaan bolanya di mana? Di antara pergelangan tangan ya, harus lurus. Posisi badan sedikit condong di depankan. Nah, ketika melakukan ayunan ya pada saat perkenaan bola ya, kedua lutut sama kedua tangan diayun ke atas ya. Paham? Paham? Oke, sekarang kita pemanasan pendinginan ya, pendinginan. Tangannya 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 4 5 6 7 8. Bawah. Oke, turun napas ya. Turun napasnya. Lepaskan. Tadi kita sudah pembelajaran di dalam ya. Kita sudah membahas tentang, perhatikan, kita sudah membahas tentang materi-materi tentang permainan bola voli, yaitu passing bawah. Nah, gimana perasaan kalian ketika pembelajaran hari ini? Senang ya, senang, bahagia ya. Jadi pembelajaran olahraga kita harus ekspresinya harus senang ya, harus gembira ya. Kalau kita lesu terus bagaimana ya? Gak semangat ya, karena gak semangat tuh karena kurang berolahraga ya, kebugaran jasmani kurang ya. Jadi kita juga harus meningkatkan kebugaran jasmani kita. Yang kedua, apa yang kalian dapat ya? Mengetahui cara passing bawah ya, passing bawah yang baik tuh bagaimana ya kan, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada passing bawah tuh bagaimana, dan kalian juga alhamdulillah sudah mengetahui mengetahui cara memperbaiki passing bawah ya. Selanjutnya untuk pembelajaran minggu depan ya, untuk pembelajaran minggu depan materi kita tentang atletik ya. Jadi silakan kalian pelajari di rumah terlebih dahulu, silakan cari referensi mengenai atletik ya. Yang masih semangat siapa? Oke, yang masih semangat berarti kebugaran jasmaninya bagus. Yang sudah lesu siapa? Yang sudah lesu tolong kebugaran jasmaninya perlu ditingkatkan. Dengan cara apa? Berolahraga. Dengan cara berolahraga. Terus apa lagi? Makan makanan yang bergizi, yang sehat. Terus minum air putih yang banyak ya, jangan banyak minum es ataupun bubuk ya. Itu nggak baik. Kalau kita kebanyakan nggak bagus juga untuk kesehatan tubuh kita. Paham? Sama tidur yang cukup. Paham ya? Oke, selanjutnya kita berdoa. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik.